Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdziran. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitan lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Saudara para pemirsa as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Miladiah ini. Tentu sepenuh harapan kita bermohon kepada Allah Ta'ala kiranya apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, baik itu dalam bentuk kefarduan ibadah Ramadan, begitu juga sholat kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain, Allah terima dengan penuh penerimaan dari keikhlasan kita, dan Allah jadikan ini bagian terbaik yang akan kita dapatkan pembalasannya sebetulnya baik di dunia ini, terlebih tentunya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu ajaran Islam yang sangat penting ya untuk kita perhatikan, walaupun ini kadang-kadang tidak jarang diabaikan, khususnya oleh umat muslim sendiri, yaitu tentang larangan Allah melakukan tindakan mubadzir atau pemborosan. Pada surah Al-Isra ayat 26-27 tadi yang saya bacakan sebagai pembuka daripada apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, Allah berfirman, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Dan kata Allah, berikanlah kepada kaum kerabat itu hak-hak mereka, apakah dalam bentuk hak nafkah atau bisa juga hak dalam bentuk kewarisan atau hak-hak yang lain, hak kasih sayang dan lainnya. Wal miskin, ya, begitu juga kepada orang miskin, berikan hak-hak mereka. Wa ibnas sabil, pada orang-orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Tapi Allah katakan wala tubadzir tabdzira. Nah, dalam memberikan hak-hak mereka itu, walaupun mereka memiliki hak dari kita terhadap sebagian harta yang kita miliki, tapi Allah katakan wala tubadzir tabdzira. Jangan engkau berikan itu dengan cara sepenuhnya meluaskan pemberianmu. Memberikan dengan cara yang boros, itu Allah larang itu. Mengapa? Allah katakan innal mudzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena perbuatan boros itu, perbuatan berlebih-lebihan itu merupakan perbuatan dari syaitan atau orang-orang yang berkawan dengan syaitan. Wa kana syaitan lirabbihi kafura, dan syaitan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Para pemirsa rahimakumullah, dalam pengertian umum ya, ini masyarakat atau secara umum kadang-kadang orang memahami mubadzir itu menghambur-hamburkan harta. Oleh karena itu penting bagi kita setelah memahami teks ayat itu tadi, apa itu mubadzir sebetulnya. Ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak terjebak pada perbuatan mubadzir ini. Nah, mubadzir ini kata Imam Malik dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi adalah seorang yang bermadzhab Maliki. Dia menyampaikan kata Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa yang dikatakan tabdzir atau mubadzir itu adalah akhdul mal min haqqihi, yaitu kita memperoleh harta, mendapatkan uang atau jenis lainnya dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang baik. Nah, hanya saja kita meletakkan, kalau dalam bahasa itu wa wada'uhu fi ghairi haqqihi.
Tapi kita meletakkan, kita menggunakan, kita membelanjakan harta itu tidak pada jalan yang benar. Kita belanjakan harta itu untuk hal-hal yang dilarang. Kita belanjakan harta itu untuk kemaksiatan. Kita belanjakan harta itu untuk keburukan. Nah ini. Dan yang kedua, israf. Kita membelanjakan harta itu secara berlebihan. Nah, oleh karena itu para pemirsa dirahmati Allah, kata mubadzir ini terangkum di sana, perbuatan mubadzir itu dua hal. Pertama, kita membelanjakan harta itu untuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Misalnya secara vulgar, kita dapat harta halal, tapi kita gunakan untuk beli sabu. Wah ini mubadzir ini. Kita gunakan untuk berjudi, itu mubadzir. Atau untuk hal-hal yang makruh sekalipun, itu mubadzir. Nah, yang kedua, kita belanjakan harta itu secara berlebihan. Nah, dua hal ini, manapun perbuatan itu kita lakukan, dalam dua hal ini termasuk dari perbuatan mubadzir. Yaitu, membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau membelanjakan harta secara berlebihan. Ini masuk dalam kategori perbuatan mubadzir, dan perbuatan mubadzir ini bagian dari perbuatan orang yang bersekutu dengan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa as-shaimun wa shaimat rahimakumullah, setelah kita memahami apa pengertian daripada mubadzir itu tadi, kita ingin melihat lebih dalam apa saja perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori mubadzir ini. Pertama, bisa kita masuk perbuatan ini seperti perbuatan yang terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti makan ya. Ini sering ya, makan, minum, ini orang secara tidak sadar ataupun menyadari masuk ke dalam ruang mubadzir. Makanya kadang-kadang kita merasa heran. Allah syariatkan kepada kita di bulan Ramadan ini kita untuk menahan selera makan, minum khususnya ya. Tapi coba kita lihat pengalaman kita beberapa hari yang lalu, begitu masuk bulan Ramadan, harga-harga mulai meningkat. Harga bahan pokok kita naik. Begitu juga kebutuhan-kebutuhan lain naik. Ini sebetulnya sangat tidak rasional kalau kita kaitkan dengan syariat Ramadan ini. Padahal syariat Ramadan ini seharusnya harga itu turun. Mengapa? Karena konsumsi kita berkurang. Tapi nyatanya kebutuhan masyarakat, permintaan masyarakat terhadap panganan-panganan dan minuman ini justru meningkat. Nah, di sini tentu ada sesuatu yang harus kita koreksi. Autokorek lah kepada diri kita, khususnya umat Islam ya. Bahwa apa yang Allah kehendaki dari kita berpuasa ini adalah betul-betul kita menahan makan dan minum. Dan ini jangan sempat kita terjebak. Lagi-lagi kalau kita terjebak, masuk dalam perbuatan mubadzir, kembali kita menjadi bagian dari orang yang bersekutu dengan syaitan itu tadi. Kita niat berpuasa, menjauhkan diri kita dari perbuatan syaitan, menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang menyimpang, dalam hal makanan minum ini khususnya. Tapi ternyata perilaku kita justru membawa kita ke arah yang bertentangan itu tadi. Makanya Al-Quran menjelaskan dan menasihati kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan yang halal, yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan dalam hal makan dan minum itu. Bagaimana kita bisa terjebak mengikuti langkah-langkah syaitan dalam hal makan dan minum itu? Itu tadi, mubadzir, israf, berlebih-lebihan. Nah, apa contohnya? Kita lihat. Tidak susah kadang-kadang kita mencari contoh. Itu mungkin hari dalam kehidupan kita, di rumah kita, di dapur kita. Kita memasak segala sesuatu yang menurut selera kita ingin kita makan. Ini berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah mengatakan,
sebetulnya bihasmi ibni Adam ukulat. Cukuplah kata Rasulullah untuk ibnu Adam ini sekedar beberapa suap makanan saja. Yukimna sulbahu. Yang itu berguna untuk menegakkan, menguatkan tulang sulbinya, tulang belakangnya. Nah, kalau tidak mampu kata Rasulullah, cukuplah sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk pernapasannya. Tapi apa yang terjadi ketika kita berbuka, semua yang kita selera memakannya, kita makan. Semua yang kita selera meminumnya, kita minum. Sehingga kita kadang merasakan, bernafas pun susah. Mengapa ini terjadi? Karena sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa kita tidak lagi melihat bagaimana pesan-pesan Al-Quran, hadis, para ulama kita terkait dengan pola makan yang seyogianya kita praktekkan menjadi pendidikan kita di bulan Ramadan ini untuk kita betul-betul bisa memanage diri kita dalam hal makan dan minum ini, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak ada pemborosan. Sekali lagi kalau itu terjadi, kita bertekad melawan setan di bulan Ramadan khususnya, tapi justru kita berteman, kita bersekutu dengan setan itu dalam puasa kita. Na'udzubillah. Nah, puasa seperti ini sulit tentunya untuk bisa kita harapkan membentuk diri kita menjadi insan yang muttaqin. Oleh karena itu para pemirsa, mari sekali lagi dalam Ramadan ini kita latih diri kita latih nafsu kita makan sekedar untuk menguatkan tulang punggung kita, sekedar untuk ya kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dan aktivitas muamalah di Ramadan ini. Selebihnya tentu nanti kita bisa masuk dalam perbuatan israf atau mubazir ini. Para pemirsa, as-saiman was-saimat rahimakumullah. Dalam hal pola makan kita ini, saya melihat ada tren baru ini di media-media sosial kita. Apa yang kita sebut dengan fenomena tren mukbang. Ya. Ini tren mukbang ini dulu ini tidak ada. Tidak ada saja tren ini kita kadang rakus dalam hal makanan, apalagi kita terpancing dengan tren mukbang ini. Apa itu mukbang? Mukbang ini adalah tren, ada makanan besar, lalu ini disiarkan di media-media sosial, mungkin live streaming, Facebook, TikTok. Nah, orang tidak lagi merasa sungkan sekarang makan rakus, makan berlebih-lebihan. Mengapa? Karena baik sadar atau tidak, terpancing dengan tren makan besar itu tadi. Kalau orang lain bisa makan besar, mengapa saya tidak? Kalau lain seperti itu, mengapa saya tidak mungkin? Nah, diburulah makan-makan besar ini, padahal sekali lagi, ini adalah sesuatu yang secara nyata tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang tadi, kita harus berhati-hati, harus betul-betul sederhana dalam persoalan makan dan minum. Tapi kita terpancing dengan fenomena tren-tren yang seperti ini. Oleh karena itu kepada para pemirsa, ini kaum ibu-ibu khususnya, apalagi bulan Ramadan ini, jangan dipoto itu hidangan berbuka kita. Ini hidang berbuka dipoto di luar sana dilihat orang. Mungkin ada orang-orang miskin yang melihat itu. Ya, dia iri, dia ingin makan tetapi tidak mampu, malah itu menimbulkan dosa bagi kita. Atau ada orang kaya yang mungkin mencibir. Yang begini saja di share-share, aku lebih besar dari itu. Akhirnya terjadi kompetisi apa? Ya, kompetisi kerakusan ini. Oleh karena itu kepada pemirsa, mari hindari. Jangan lagi mengupload, men-share-share. Makannya udah kita makan sederhana saja. Ya, kita makan dengan baik-baik saja. Ya, kita didik anak-anak kita, generasi kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa nanti memancing kerakusan dalam hal pola makan dan minum ini. Nah, mengapa ini penting? Selain memang ini ajaran Islam yang perlu dalam keimanan kita mengikuti itu, ini juga penting untuk kesehatan kita. Makanya halal thayyiban itu
halal dan baik. Karena orang yang berlebih dalam makanan ini secara medis hasil penelitian menyatakan akan sulit terhindar dari penyakit-penyakit seperti obesitas, apalagi itu penyakit gula, hipertensi, asam urat. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit yang umumnya muncul dari pola makan yang tidak baik ini, yang berlebih-lebihan. Nah, ini yang termasuk perbuatan mubazir tadi. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, ini tuntutan Al-Quran kepada kita, hadis juga seperti itu. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan sempat ajaran-ajaran Islam ini hanya menjadi ajaran lip service. Ajarannya ada tapi tidak masuk dalam praktek kehidupan kita. Oleh karena itulah ketika ada seorang ulama dari Sudan ditanya mengapa umat Islam ini terbelakang, dia katakan itu tadi, karena umat Islam ini meninggalkan ajaran Al-Quran. Dia terpisah dari Al-Quran. Mengapa umat-umat yang lain itu, terutama ya mereka melihat di Eropa nggak bisa maju? Ya karena mereka mengikuti ajaran Al-Quran walaupun mereka tidak Islam. Coba ajaran Al-Quran itu digunakan di sana. Contoh sederhana saja. Kita melihat mengapa di Eropa itu mereka pakai baju jas. Ternyata di Eropa itu udara dingin. Karena udara dingin mereka harus pakai pemanas. Supaya berhemat pemanas ini, mereka menggunakan panas tubuhnya. Supaya panas tubuhnya itu tidak sia-sia, mereka gunakan jas. Sehingga panas tubuhnya itu bisa dimanfaatkan untuk menghemat daya panas yang harus dibayar. Ini kan berhemat. Nah, kita sebaliknya. Di Indonesia, kita tropis, panas, pakai jas. Ya, akhirnya kita menambah kos, harus menyiapkan AC. Jadi, orang berpikir untuk berhemat, kita malah sebaliknya terjadi pemborosan. Nah, hal seperti ini harus menjadi pemikiran kita, bukan hanya dalam persoalan makanan, tapi hal-hal yang lain juga masuk dalam bagian yang harus betul-betul kita perhatikan untuk kita tidak terjebak dalam perbuatan mubazir ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selain dari kehidupan kita sehari-hari, makan minum ini juga dalam ibadah kita juga ya diatur. Kalaupun rajin kali kita ibadah juga tidak boleh kita mubazir. Rasulullah pernah menegur itu orang yang mengeluarkan hartanya sepenuhnya. Itu Sabit bin Qais itu pernah bersedekah seluruh dia hartanya. Dia panen 50 pohon kurma, seluruh buah kurma itu disedekahkannya. Karena dia ditegur oleh Rasulullah dan turunlah ayat Al-Quran yang menjadi asbab nuzulnya adalah perbuatan Sabit bin Qais ini. Apa itu? Wa atu haqqahu yauma hasadih, kata Al-Quran. Berikan zakat buah-buah itu pada hari panennya. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak senang dengan hal yang berlebihan. Nah, sedekah saja kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh boros. Konon lagi perbuatan yang kita sebutkan di awal tentang makan dan minum. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat dan menjadi introspeksi kembali kepada kita. Mari terus-menerus kita dalami Al-Quran, kita ikuti ajaran Al-Quran dan hadis ini menjadi penuntun hidup kita, dan Ramadan ini insya Allah akan terus menggiring kita menjadi insan muttaqin. Salah satunya kita mampu mengaktualisasikan diri kita, mengikuti apa yang telah Allah sediakan dalam hal pola makan dan minum ini. Nasrun min Allah qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.